Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 187200525. Saya akan menjawab daripada pertanyaan mata kuliah statistik. Oke, langsung saja. Yang pertama, pertanyaannya, cari persamaan regresi Y atas X buka kurung Y sama dengan A tambah BX. Langsung saja kita lihat di sini tabelnya. Y bar sama dengan A tambah BX. Kemudian yang B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan minus 0,28. Kemudian sigma XY sama dengan minus 126,6. Kemudian untuk sigma X kuadrat sama dengan 451,6 dan sigma Y kuadrat sama dengan 56,1. Kemudian A sama dengan Y bar dikurang BX bar sama dengan 10,312. Jadi Y bar sama dengan 10,312 minus 0, dikurang 0,28X. Kemudian yang B, uji linearitas regresi Y atas X. Kita di sini lihat JKT sama dengan 505, kemudian JKA sama dengan 448,9, kemudian JKBA sama dengan 35,44, kemudian JKS sama dengan 20,66, dan kita di sini untuk mencari JKG-nya. Jadi tabel X diurutkan dari yang terkecil. X 6,6,7,7,8,8,8, 26,26,26, kemudian yang Y-nya 10, 12, 6, 7, 5, 6, 7, 4, 5, 5. Jadi yang diurutkan hanya tabel yang X. Kita urutkan dari yang terkecil. Kemudian JKG-nya buka kurung JKG sama dengan buka kurung 10 kuadrat tambah 12 kuadrat dikurang 22 kuadrat dibagi 2 tutup kurung ditambah buka kurung 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 13 kuadrat dibagi 2 tutup kurung ditambah buka kuadrat 5 ditambah buka kurung 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 18 kuadrat bagi 3 tutup kurung lagi ditambah buka kurung lagi 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurang 13 kuadrat bagi 3 tutup kurung lagi sama dengan 14,2. Kemudian JKTC sama dengan JKS dikurang JKG, maka hasilnya 6,46. Kemudian selanjutnya menentukan derajat bebas atau DB beberapa varians. Kita lihat DBT-nya sama dengan 10, DBA sama dengan 1, DBBA sama dengan 1, DBS sama dengan 8, DBG sama dengan min 2, DBTC sama dengan 10. Kemudian menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. RJKA sama dengan 448,9, RJKBA sama dengan 35,44, RJKS sama dengan 2,58, RJKG sama dengan minus 7,1, RJKTC sama dengan 0,646. Menentukan F hitung. Di sini uji linearitas regresi Y atas X. HO dibagi Y sama dengan A tambah BX atau regresi linear. Kemudian F hitungnya
F hitung TC sama dengan RJK TC dibagi RJKG sama dengan minus 0,091, dan kemudian F tabel sama dengan 0,01, menentukan F tabel sama dengan 19,39 dan F tabel pada 0,01 bagi 10 bagi 2 sama dengan 99,40. Bandingkan F hitung dengan F tabel. Hal ini berarti HO diterima dengan demikian persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linear. Kemudian uji signifikansi regresi Y atas X. HO dibagi B sama dengan 0, regresi tak berarti. Kemudian F hitung, kita lihat F hitungnya, F hitung BA sama dengan RJK BA, RJK S sama dengan 35,44 sama bagi 2,58 sama dengan 13,73. F tabel sama dengan 0,05 dan 0,01. Jadi bandingkan F hitung dengan F tabel. Hal ini berarti HO ditolak. Dengan demikian regresi adalah sangat berarti pada taraf signifikasi 0,05. Dengan demikian regresi Y atas X adalah signifikan. Kesimpulan dari pengujian linearitas dan signifikansi regresi ini adalah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y bersifat linear. Kemudian menyusun tabel ANOVA regresi. Dari hasil tabel di atas diperoleh F hitung TC sama dengan 0,0091, F tabel sama dengan 19,39 dan F hitung BA sama dengan 13,73, F tabel sama dengan 5,32. Dengan demikian tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran belajar dan bersifat linear. Kemudian uji signifikansi koefisiensi persamaan regresi. Langkah-langkah perhitungan sebagai berikut. Menghitung galat baku taksiran atau standar error. S kuadrat E sama dengan RJKS 2,58. Menghitung untuk S kuadrat A sama dengan 1,365. Kemudian SA sama dengan 1,168. S kuadrat B sama dengan 0,00571. SB sama dengan 0,0755. Kemudian menghitung statistik uji T. Hipotesis penelitian tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran. HO bagi B. Statistik ujian digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien A dan B pada persamaan Y bar sama dengan 10,312 dikurang 0,28X adalah statistik uji T. TA sama dengan A bagi SA sama dengan 8,828. TB sama dengan B dibagi SB sama dengan minus 2,516. Bandingkan T-table untuk A sama dengan 0,05 dan DBS sama dengan 8, yaitu 3,44. Koefisiensi rekorelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi X dan Y. Yang pertama, koefisien korelasi antara X dan Y.
Jadi koefisien korelasi antara X dan Y sebesar minus 0,622. Kemudian uji signifikansi koefisiensi korelasi X dan Y sama dengan minus 2,917. Bandingkan dengan T-table A sama dengan 0,05 dan DB dikurang N sama dengan DB sama dengan N kurang 2 sama dengan 8 diperoleh 3,44. Sehingga T hitung non T-table atau HO diterima. Hal ini berarti korelasi antara X dan Y adalah signifikan. Koefisiensi determinasi adalah sebuah koefisien yang memperlihatkan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas atau prediktor. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap variabel kesadaran belajar sebesar 51,55%. Baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.